Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatkan sebuah tutorial sederhana terkait dengan pelaksanaan UMBK di KKM kita ya. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Smart CPT, di mana materi sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu ada di folder UMBK MA 2022 KKM MA 01 Kabupaten Demak ya. Nah, aplikasinya ada di sini, yaitu terdiri dari SAM dan Smart CPT. Ini yang nanti akan kita operasikan ya. Langkah pertama, kita instalkan SAM ya. Klik kanan atau langsung double klik saja boleh. Nah, untuk aplikasi SAM-nya kita gunakan aplikasi SAM yang sudah diberikan dari vendor ya, sehingga kita tidak perlu mengunduh versi terbaru, karena pernah dicoba untuk versi terbaru malah tidak cocok ya, sehingga kita cukup gunakan yang versi yang sudah ada. Nah, tolong perhatikan, ini ada peringatan important because inactivate user account control UAC ya. Ini jika ada permasalahan demikian, maka langkahnya adalah kita nanti ya gunakan window R, yaitu menggunakan msconfig ya, msconfig. Kemudian menuju ke menu tool, kemudian ini change UAC setting ya, kemudian klik launch. Nah, ini kita pindah ke paling bawah ya. Oke, kemudian kita lanjut ya, kita oke saja. Nah, di sini kemudian kita klik next, langsung saja next lagi sampai selesai ya. Kita tunggu sampai aplikasi SAM terinstall dengan benar. Mungkin agak lama, tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Baik, proses instalasi sudah selesai, kita klik finish ya. Kemudian kita klik save ya. Nah, di sini sudah ada ya, sudah muncul icon SAM control ya. Nah, kemudian kita aktifkan kita tunggu beberapa saat. Akan muncul tampilan untuk pengaktifan Apache dan MySQL ya. Jadi dari sini
klik kanan muncul, kita klik start. Nah, otomatis dia akan mengaktifkan Apache, kemudian kita klik start yang MySQL. Nah, jika dua-duanya sudah aktif, kita minimize, jangan di close ya. Nah, sekarang kita kopikan ya folder SmartCBT, nama foldernya SmartCBT ya. Kita kopikan di ya folder C, kemudian folder SAM, htdoc ya, kita pastekan di sini ya. Nah, sambil menunggu proses copy selesai ya, kita aktifkan browser ya. Ketikkan localhost phpMyAdmin ya. Localhost phpMyAdmin untuk membuka database-nya ya. Oke, kita sudah buka phpMyAdmin. Nah, kemudian di sini belum ada database bernama SmartCBT ataupun New SmartCBT ya. Nah, maka langkah pertama kita harus buat database-nya dulu. Caranya adalah klik di menu basis data, kemudian buatkan di sini dengan nama New SmartCBT ya. New SmartCBT, kemudian klik tombol buat. Nah, di sini sudah ada foldernya. Nah, kemudian kita tinggal import database-nya ya. Nah, pilih tab pada menu import ya, tab import, kemudian pilih file ya, klik tombol pilih file, kemudian kita ini saya isikan dulu ya, kita pilih dulu yang tryout ya, database untuk tryout ya. Kita klik New SmartCBT TOM22 SQL ya, open, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada tombol kirim atau tombolnya go ya untuk yang bahasa Inggris. Kita pilih ya, kita klik tombol kirim. Nah, tunggu beberapa saat, dia akan mengimpor database yang sudah kita sediakan. Sudah ada 67 query dieksekusi. Ini artinya untuk database New SmartCBT sudah terisi dan nanti siap kita operasikan ya. Sambil menunggu proses copying selesai, ini belum selesai ya. Yang mungkin agak lama adalah mengcopy file gambar karena memang cukup banyak gambar yang harus dikopikan. Kita tunggu saja. Kita buka tab baru. Baik, proses copy sudah selesai. Kita buka tab baru, ketikkan localhost untuk mengakses panel SmartCBT garis miring panel nah. Jadi karena tadi database sudah kita upload ya, kita import, artinya database sudah terisi penuh sehingga menu tombol ya, tombol masuk ini ada muncul di panel ya. Jika database-nya masih kosong, otomatis di sini tidak akan muncul tombol masuk ya. Nah, untuk masuk gunakan password yang sudah diberikan ya, username dan password yang sudah diberikan. Kemudian klik tombol masuk. Nah, oke, langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sistem ya. Untuk data sekolah saya kira tidak perlu begitu kita perhatikan ya.
Nah, tapi untuk mengubah manajemen usernya, silahkan ya, boleh. Ketika ingin menghapus ini user yang secara default juga ada, bisa dihapus, misalnya guru kita tinggal hapus. Tapi untuk admin tolong jangan dihapus dulu, tapi buat dulu username baru dengan role-nya atau tingkatnya admin ya. Silahkan nama, username, password ya, NIK, HP, email. Kemudian klik simpan, baru nanti admin default bisa dihapus ya. Tapi jangan sampai lupa untuk username dan password yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut ke sistem ya. Di sistem ada 3 menu, yaitu daftar kelas, mata pelajaran, dan daftar siswa ya. Daftar kelas bisa kita lihat di lihat data ya. Nah, di sini sudah diberikan daftar kelas dengan kode level XII dengan menggunakan format Romawi. Kemudian jurusan MIPA, IPS, Bahasa dan Agama. Untuk kode kelas adalah XII ya, format Romawi, strip MIPA, strip IPS, IB dan Agama ya. Nah, kemudian untuk mata pelajaran ya, kita lihat datanya. Di sini juga sudah dibuatkan beberapa mata pelajaran, ada 31. Jika nanti ada mata pelajaran yang belum tercantum di sini, silahkan ditambahkan sendiri. Caranya adalah dengan klik pada tombol tambah mapel ya. Misalnya di sini mapelnya adalah ke N1 ya. Ke N1 ya. Kemudian nama mapel ke N1 ya. Sama boleh, nggak apa, mapelnya umum, persen harian 0, 0, 0 saja. Kemudian ini misalnya 75 ya. Kemudian klik tambah, maka di sini nanti akan muncul mapel ke N1 ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke daftar siswa ya. Untuk daftar siswa pada database tryout sudah disertakan hanya 3 daftar siswa, yaitu semuanya adalah jurusan MIPA. Kalau mau diganti, caranya tinggal klik tombol edit ya. Nah, misalnya ini kita ganti kelasnya menjadi IPS, jurusannya IPS ya, ruangnya 2 misalnya ya. Kalau ini baru ada 1, nah, nanti kita buat ruang 2 misalnya ya. Nah, kemudian kita update ya. Nah, oke. Jadi untuk foto juga bisa diuploadkan foto ya. Nah, tapi saya kira untuk meringankan beban kinerja dari server, mungkin kalau jumlah siswanya tidak terlalu banyak ya, nah, boleh diupload foto siswa. Tapi kalau jumlah siswanya atau peserta UM-nya terlalu banyak, ya mungkin tidak perlu kita upload supaya beban kinerja dari server tidak berat ya. Kemudian jika sudah daftar siswa terisi, nanti untuk yang database UM utama itu daftar siswanya masih kosong ya, nanti diisi sendiri dengan cara download template ini ya. Template-nya ada di sini, kemudian nanti tinggal di download ya, dan disesuaikan kolom-kolomnya. Nah, bisa sebagai alternatif username-nya menggunakan nomor peserta ya, seperti contoh yang sudah saya downloadkan. Nah, ini siswa template-nya. Ya, nanti nomor ujiannya kita gunakan nomor peserta yang kita download dari PBUM. Dan nama siswa, ini sesinya jangan lupa ya, sesi 1, 2 atau 3, ruang ini misalnya tadi dibuat ruang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kode level, perhatikan untuk kode level itu harus sama dengan yang tertera di daftar kelas ya. Kalau daftar kelas menggunakan kode levelnya adalah XII format Romawi, maka di Excelnya ini juga harus XII format
Romawi supaya nyambung, karena kalau tidak nanti tidak akan connect sehingga data tidak akan terbaca. Begitu juga kode kelas ya, ini kode level, maaf, ini kode kelas ya, itu juga harus sama dengan yang ada di daftar kelas ya. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, password silahkan diatur sendiri, mau menggunakan NSN atau password sendiri diperbolehkan. Kemudian untuk jurusan sesuaikan saja MIPA, IPS atau BB atau agama ya. Kemudian kalau sudah bisa di-upload pada menu sistem daftar siswa, kemudian pilih file, kemudian import ya. Baik, saya kira cukup untuk sistem yang berisi tentang daftar kelas, mata pelajaran, dan daftar siswa. Berikutnya adalah bank soal ya. Kita lihat pada menu bank soal. Di sini pada database tryout itu disertakan hanya satu bank soal, yaitu mapel bahasa Inggris, jumlahnya 60 soal, nanti yang keluar 50 soal. Nah, kemudian untuk kelasnya all ya, ini. Nah, kalau mau nambah misalnya mata pelajaran, tinggal kita klik di sini buat bank soal baru, misalnya ya bahasa Jawa. Nah, kemudian di sini kita cari yang bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa ya. Kemudian untuk semua atau untuk ya penjurusan, silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Misalnya kita pilih untuk semua ya. Kemudian opsi jawaban itu 5 karena standarnya A, B, C, D, E ya. Kemudian untuk pilihan ganda kita misalnya 40, 100%, ini isinya 0 ya, persentasenya juga bobot isinya 0 ya, dan klik buat, terus close. Nah, di sini sudah dibuatkan untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Ini masih kosong ya, maka kita harus upload filenya. Caranya misalnya kita ya uploadkan mapel bahasa Jawa di sini misalnya ya. Nah, ini maaf untuk bahasa Jawa saya mungkin tidak ada stok ya, kita buatkan lagi misalnya PPKN misalnya ya, PPKN ya, untuk semua 5, di sini 40, 100, ini 0, ini 0 misalnya. Oke ya. Nah, kita uploadkan yang mapel PPKN ya. Klik tombol pada upload, kita pilih, kita buat ya, klik import. Ada 60 soal yang diimport, tapi nanti yang ditampilkan hanya 40. Kemudian jika ada gambar, maka kita klik file pendukung untuk upload gambarnya ya. Klik file, pilih file, kemudian ini tadi pada folder tadi image ya, ini diuploadkan. Oh ya, untuk upload melalui menu file pendukung saat ini tidak bisa banyak-banyak, ada kapasitas maksimalnya, hingga disarankan mungkin hanya berapa saja, 10 atau 15 gitu ya, sehingga nanti bisa terupload dengan sempurna ya. Upload. Nah, oke ya, jika tidak ada kendala maka file gambar ini semua sudah terupload ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah jika kita ingin cetak kartu ujian ya. Nah, karena tadi siswanya adalah MIPA dan IPS, kita klik yang kelas IPS ya, jurusannya juga MIPA, maaf, jurusan MIPA, kelasnya MIPA kita tampilkan. Nah, maka di sini sudah dibuatkan kartu ya, ada 2 orang dari jurusan MIPA ya. Nah, kemudian untuk yang ingin langsung dari sini bisa diklik cetak ya. Kalau ingin bikin format sendiri secara manual ya dipersilahkan ya. Kemudian untuk daftar hadir ya, silahkan cetak dari menu ini, daftar hadir hanya MIPA ya,
sesi 1 ruang 1 begitu ya, tampilkan. Nah, ada 2 orang yaitu di sesi 1 dan ruang 1 ya. Kemudian untuk berita acara bisa juga nanti ditampilkan di sini ya. Nah, tapi karena belum ada ujian maka di sini belum muncul berita acara. Kemudian daftar nilai ya, nanti bisa dicetak juga dari sini. Nah, tadi mapelnya PKN ya. Nah ini ya, jadi nanti daftar nilai dari peserta ujian. Kenapa semester? Karena memang basisnya dibuat untuk per semester ya, tapi nanti kita bisa cetak dari hasil yang lain. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk mulai tes ya, kita klik pada status tes ya. Di sini masih kosong karena belum ada satupun mata pelajaran yang dibuat jadwalnya atau diaktifkan ya. Nah, maka langkahnya adalah kita menuju ke bank soal. Misalnya kita akan mengujikan soal bahasa Inggris ya. Prinsipnya pada kelas soal ini belum bisa dioperasikan, maka harus dibuatkan soal sesuai dengan penjurusannya. Misalnya MIPA, berarti harus dibuatkan soal bahasa Inggris untuk kelas MIPA. Kemudian soal bahasa Inggris untuk kelas IPS. Maka caranya kita gandakan, copy ya, di sini klik copy bahasa Inggris, kita pilih yang jurusan MIPA, kelas MIPA, kemudian gandakan. Nah, maka di sini sudah digandakan soal bahasa Inggris untuk kelas 12 MIPA. Ini versi 2 memang masih belum bisa dilaksanakan ujian secara all ya, menyeluruh. Oke, kita gandakan lagi jika ada penjurusan lain misalnya IPS ya. Nah, maka kita gandakan, klik copy ya, di sini kita ganti yang IPS, penjurusannya kelasnya juga IPS, klik gandakan. Oke ya. Nah, di sini sudah ada bahasa Inggris untuk MIPA ya. Maaf ini yang salah mungkin ya. Nah, sorry, kita gandakan untuk yang IPS ya, IPS ya, gandakan. Nah, di sini sudah ada soal untuk MIPA dan IPS ya. Nah, di sini statusnya masih nonaktif, maka jika ingin diujikan harus kita aktifkan dulu. Caranya klik nonaktif. Nah, untuk beda jurusan bisa dilaksanakan secara bersamaan ya. Tapi kalau jurusannya sama, daftar siswanya sama, maka tidak bisa ya. Harus salah satu. Oke, kita aktifkan dua-duanya ya. Nah, kemudian kita menuju ke menu status tes, setting ujian. Oke ya, ini akan kita ujikan di sesi 1 misalnya ya. Klik set, di sini pilih ujian madrasah semester 1 boleh. Nah, ini yang penting, sesi ujian ini harus sama dengan kartu atau daftar siswa tadi yang sudah kita buat sesinya ya, jadi harus disesuaikan. Kemudian kita pilih durasi tes, misalnya karena ini hanya simulasi atau tryout ya, kita pilih, saya pilih 5 menit ya, maksimum keterlambatan 0 saja, kemudian release token ya. Nah, kembali kita aktif, ini sudah aktif yang satu, yang IPS ya, nanti kita aktifkan nanti saja biar kita untuk uji coba saja. Kemudian lihat di jadwal tes, nah di sini sudah aktif ya, bahasa Inggris untuk MIPA ya. Kalau mau diaktifkan yang IPS juga boleh, kita klik set ya, ujian madrasah sesi 1 ya, misalnya 5 menit 0 ya, release token. Oke ya. Nah, di sini
jadwal tes sudah aktif dua-duanya dan bisa dikerjakan secara bersamaan karena beda peserta dan beda jurusan. Baik. Nah, kemudian untuk di sisi siswa, nanti cara mengaksesnya adalah karena ini masih di komputer server ya, maka menggunakan localhost. Tapi kalau nanti di komputer klien harus menggunakan IP lokalnya server ya, IP server yang menuju ke klien. Hanya 192.168.sekian ya. Nah, nanti garis miring smart security ya. Garis miring smart security. Nah, ini adalah tampilan untuk komputer siswa ya. Oke, kita coba ya, mengerjakan atas nama siswa nomor 1 yaitu Ainina Firo. Kita pilihkan username-nya, passwordnya kita masukkan ya. Nah, karena tadi sudah kita setting ujian dan dia peserta di sesi 1, maka otomatis akan aktif ya. Nah, kemudian kita berikan tokennya yaitu untuk MIPA RBIVL ya. Klik submit, kemudian klik mulai ujian ya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Kita asal saja karena ini layout. Jadi nanti soal yang sudah dipilih akan berubah warna. Kalau kita pilih ragu-ragu, maka nanti warna. Nah, waktu habis ya, sehingga otomatis akan log out ya. Nah, di sini statusnya selesai, tapi masih ada anak yang online. Nah, maka kita klik ke satu serta, maka dia juga selesai. Nah, gitu ya. Nah, di sini statusnya selesai. Oke, ini masih aktif ya. Nah, kita coba masuk dengan yang kedua ya. Misalnya, apakah masih ada waktu? Kita coba. Terlambat untuk mengikuti ujian karena waktunya sudah habis ya. Nah, waktunya sudah habis. Nah, jadi kemudian kita logout ya. Ini juga kita klik selesai atau ganti station ya, karena waktunya sudah habis. Ini selesai semuanya ya. Itu. Nah, jadi saya ulang lagi ya, coba ini kita klik selesai, kita selesai ya. Nah, kemudian coba kita ulang lagi satu kali untuk misalnya ujian yang anak IPS, kita setting ya. Sesinya tetap sama satu, waktunya 5 menit ya, atau 5 menit lah, 10 menit. Kemudian ini keterlambatan 0 ya, ditulis token. Oke ya, kita coba anak yang IPS untuk mengikuti ujian ya. Oke, masukkan tokennya XJUSP. Nah, kita klik mulai saja. Ini pilih nomor
boleh pilih selanjutnya ya. Boleh pilih nomor, boleh pilih soal selanjutnya. Oh ya, untuk memperbesar tampilan gambar tinggal diklik saja pada gambar, maka otomatis akan di zoom ya. Nah, sehingga siswa bisa membaca dengan seksama. Oke ya, kita klik saja karena ini hanya tryout latihan untuk mengenal lebih jauh saja, hingga nanti ya, bisa lebih memberikan pemahaman kepada para proktor. Nah, pada nomor terakhir akan muncul menu atau tombol tes selesai. Kita klik ya. Oke ya, dan kita logout saja. Baik, di sini kita lihat status tasnya, dia masih aktif karena waktunya belum habis ya. Caranya kita bisa selesaikan dengan agak paksa, yaitu klik ini jika serta, maka statusnya akan selesai. Status tas di sini nanti bisa berubah menjadi selesai ya. Ini sudah selesai. Baik, kalau sudah, kita lihat di analisis ya. Maka di sini ya, untuk IPS bisa dibuka ya. Ini sudah aktif, berarti sudah bisa dibuka. Yang ini belum ya. Nah, kita di sini bisa dibuka hasilnya, di download hasil ujian. Dan Excelnya bisa dibuka untuk melihat hasil ujian dari siswa yang bersangkutan. Nanti hasilnya adalah per penjurusan ya, per penjurusan. Nah, ini hasilnya dari siswa bernama Amelia, jurusan IPS ya, menjawab 50 semuanya, benarnya 16 dan nilainya 32, totalnya XCSUSP ya. Oke, jadi nanti tolong ketika sudah selesai ya, bisa langsung di download rekap hasilnya. Nah, kita aman ya, hasilnya sudah terekap, hasilnya sudah kita simpan. Jika terjadi sesuatu pada server, kita sudah menyimpan hasilnya ya. Kemudian yang lebih penting, ketika kita ingin ya, membackup hasil ataupun database-nya yang sudah dihasilkan dari tes tadi ya, setiap hari bisa kita backup melalui menu database ya. Tapi akan lebih enak lagi ketika kita backup melalui phpMyAdmin ya. Kita kembali lagi ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini klik pada menu New Smart CPT ya. Kemudian klik ekspor. Nah, ekspor langsung saja kita klik kirim. Nah, maka dibuatkan New Smart CPT. Nah, nanti kita berikan nama, misalnya ya, namanya kita kasih nama TO hari 1 atau UM hari 1 ya, UM H1 atau tanggal gitu misalnya, UM tanggal 14 UM 14 3 Maret 22 misalnya. Nah, ini ya. Oke, database sudah tersimpan. Nah, maka jika nanti terjadi sesuatu pada server, kita bisa install ulang ya, mulai dari SAM-nya sampai kemudian kita kopikan lagi ya file awal New Smart CPT-nya, foldernya, kemudian kita upload lagi atau import lagi database yang sudah di ekspor tadi, sehingga kita aman ya dalam menyimpan file, backup filenya.
Nah, baik, karena kita sudah ya, jangan lupa ketika nanti menghadapi ujian utama kita hapus yang database tryout ya, database tryout. Caranya klik pada folder New Smart GPT, kemudian operasi. Nah, kita klik hapus basis data atau drop ya. Nah, kita klik, maka oke. Maka folder dengan nama New Smart GPT untuk PH sudah hilang ya. Hilang, ini kita logout juga ya. Nah, maka di sini sudah tidak lagi ada tombol masuk ya atau submit, hilang karena tidak ada database-nya. Nah, sekarang kita upload lagi atau kita impor lagi database yang ujian utama sehingga nanti kita persiapkan untuk besok ujian utama ya. Kita buat lagi, boleh namanya New Smart GPT ya. Buat lagi. Nah, ternyata di sini sudah ada ya. Berarti ini sudah ada ya, can create database New Smart GPT, database exist. Nah, maka kita coba ya. Cari di sini ada, kita tinggal klik saja ya. Nah ya, kita refresh, di sini sudah ada folder New Smart GPT. Nah, kemudian kita pilih tab import, nah, pilih file, kemudian kita kemudian klik kiri artinya. Oke, sekarang sudah ada import sukses, 75 query dieksekusi. Oke ya, nah berarti sudah sukses. Kita boleh masuk lagi ke halaman admin, kita refresh ya, sudah ada lagi tombol masuk ya. Jadi kita masuk lagi dengan password yang sudah diberikan ya. Nah, di sini kita cek ya, untuk bank soal, untuk sistemnya daftar kelas sama ya. Nah, kita lihat masih sama, kemudian mata pelajaran juga sama, sudah dibuatkan dari 23. Kemudian untuk daftar siswa masih kosong ya, silahkan nanti ditambahkan sendiri melalui menu upload ya. Kemudian untuk bank soal di sini sudah terisi ya, ada 28 bank soal ya, 28 orientasi. Ada 28 soal yang sudah disediakan, tolong dijaga kerahasiaannya. Nah, kemudian nanti siap dioperasikan seperti tadi ya. Untuk yang kelas all, untuk operasional ujiannya harus membuat kopian dulu ya. Jangan lupa copy, kemudian disesuaikan dengan penjurusan dan kelasnya ya. Nah, baru nanti bisa dilaksanakan ujian. Jangan lupa itu. Kemudian bagi yang misalnya tidak ingin terlalu rumit melihat banyaknya soal, bisa menyesuaikan dengan jurusan yang ada di sekolah masing-masing atau madrasah masing-masing. Kalau yang tidak ada misalnya tafsir karena tidak punya jurusan agama, silahkan dihapus boleh ya. Klik tombol warna merah ini. Tapi tolong hati-hati jangan sampai menghapus yang mata pelajaran yang diujikan di sekolah tersebut ya. Nah, oke, saya kira ini cukup dari saya tutorialnya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kerja dari para proktor. Semoga nanti ujian madrasahnya berjalan dengan lancar. Karena ini di channel YouTube, silahkan bisa di subscribe, like, ataupun komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.